Halo Leo, apa kabar? Kali ini saya akan coba cek energi untuk para zodiak Leo untuk bulan Juli ya. Kita lihat nanti kira-kira apa yang keluarnya ya. Kartu pertama di sini ada kartu King of Cup. Kali ini saya akan pakai tarot ya. King of Cup. Lalu kemudian ada Two of Wands. Selanjutnya ada The Temperance. Lalu di sini ada Four of Wands. Lalu ada Three of Wands ya. Ini kebanyakan eh, elemen api ya. Ini bisa energi kalian atau memang kalian dealing dengan sesama elemen api ini. Di bottom of the deck-nya ada Five of Wands ya. Seperti ada konflik ya. Mungkin ada konflik batinkah di sini yang kalian rasakan ya atau yang kalian alami. Di sini saya lihat di sini kalian ini adalah sosok seseorang yang dewasa ya. Seorang yang dewasa, baik itu kalian ini yang nonton mau itu feminim ataupun maskulin, intinya kalian ini sosok seorang yang dewasa baik secara usia ataupun secara pemikiran ya. Kalau misalkan secara usia ini kebanyakan ini rata-rata 40-an ya, kurang lebih sekitar 40 tahunan. Intinya seseorang yang dewasa bisa 35, intinya kurang lebih dari 40-an seperti itu. Seseorang yang dewasa, kalian ini sosok yang baik hati ya. Baik hati, penyayang, punya pemikiran yang pemikirannya terbuka ya. Kalian ini sosok seorang yang kalau udah mencintai seseorang ini kalian udah eh, apa ya? Kalau udah kalian ini sosok seorang yang menarik ya, punya kepribadian yang penampilan menarik, pribadiannya baik, pengertian, makanya disukai banyak orang. Ada kesan kalian ini kalau misalkan orang nggak tahu kamu ini kayak kadang seperti apa ya, karena mungkin bukannya player ya, tapi kalau karena memang kalian ini yang menarik, jadi menarik banyak lawan jenis gitu. Makanya kesannya player, padahal kalau kalian ini sebenarnya kalau misalkan udah jatuh cinta ke satu orang tuh, kalian tuh fokus ke satu orang seperti itu. Cuman masalahnya memang mungkin karena kalian menarik, banyak orang yang mendekati, banyak yang orang yang suka, makanya kesannya kalian ini eh, player gitu, seperti itu. Sebetulnya kalian ini orang yang baik ya, baik hati, pengertian, tahu apa yang orang mau. Jadi kalian tuh tahu, paham apa yang orang lain butuhkan atau yang pasangan kalian butuhkan. Seorang yang penyayang ya, pemikirannya terbuka, seperti itu. Mungkin saat ini kalian ini apa ya, mungkin sedang ada konflik batin seperti yang satu ini ya. Mungkin kalian dibingungkan atau dilema dengan dua pilihan ya, atau harus bimbang dalam mengambil keputusan, entah itu harus mengambil A atau B, harus maju atau mundur seperti itu. Atau bisa jadi ini memang berbicara tentang pilihan. Di sini saya lihat saat ini kalian kebingungan ya, kebingungan dalam mengambil satu keputusan. Eh, Kalian mungkin sedang memilah dan memilih ya, atau mengevaluasi apa yang terbaik buat kalian. Kalau misalkan di sisi hubungan mungkin kalian memilih, kalau misalkan di antara dua pilihan ya, bingung di antara dua pilihan, kalian mungkin masih menimbang-nimbang, mengevaluasi mana yang terbaik buat kalian, mana yang bikin kalian nyaman, yang merasa cocok mungkin buat kalian. Kalaupun di sini kebingungan dalam mengambil keputusan, kalian masih memikirkan apa dampaknya baik dan buruknya untuk kedepannya, seperti itu, dampak baik dan buruknya untuk kamu kedepannya seperti apa. Jadi kalian di sini masih dalam tahap apa ya, masih masih eh, mengevaluasi ya. Bisa jadi ini berbicara tentang kalian mungkin bingung juga ya, bingung mengambil keputusan antara mungkin
karena di sini saya lihat ada kartu Four of Wands ya, berbicara tentang komitmen. Mungkin kalian bingung ya, ada yang mau rencana, tunangan kah atau rencana menikah, kalian di sini masih bingung mengambil keputusan harus maju atau mundur gitu, seperti itu. Kalian masih dalam tahap, eee, mem mengevaluasi dulu, seperti itu. Saya lihat dulu, saya ambil 5 kartu lagi ya. Yang ini saya taruh ya, karena udah dibaca di sini ada, eee, Five of Wands ya, 5 tongkat, ini konflik batin. Sini ada The Hangman ya, saya nggak baca kartu terbalik ya teman-teman. Lalu kemudian ada di sini ada Queen of Pentacle, lalu selanjutnya ada Queen of Wands, selanjutnya di sini ada Ten of Swords, lalu di sini ada Seven of Cups ya. Di bottom of the deck-nya ada Eight of Pentacle. Jadi saat ini kalian ini apa ya? Seperti yang tadi saya bilang ya, kalian ini kebingungan ya. Dan tidak bisa berpikir dengan jelas ya, masih kebingungan di sini antara kalau ini berbicara tentang hubungan, kemungkinan kalian ini kebingungan antara dua pilihan karena di sini saya lihat ada dua queen ya, Queen of Pentacle dan Queen of Wands. Jadi di dalam kehidupan asmara kalian di sini ada kalian kemungkinan ya sebagian dari kalian ini kebingungan dalam mengambil dua pilihan. Ada dua orang, terlepas dari kalian misalkan yang nonton, misalkan kalian yang nonton maskulin nih, kalian punya ada dua sosok seorang perempuan ya di dalam hidup kalian dan kalian bingung dalam mengambil keputusan harus memilih yang mana. Sedangkan di sini kalian ada rencana untuk, mungkin untuk ke jenjang lebih serius, entah tunangan, entah atau pernikahan kan, tapi di sini intinya gini ya, mungkin kalau yang masih dalam tahap, pendekatan, kalian bingung mana nih yang mau kalian pilih, yang mau dijadikan pasangan untuk kalian. Atau misalkan yang udah berpasangan nih, mau melangkah ke jenjang selanjutnya, entah tunangan atau nikah nih, kalian bingung harus milih yang mana gitu antara 2 orang ini. Walaupun misalkan, ini nggak berbatas gender ya, bisa aja yang nonton ini laki-laki, bingung di antara 2 pilihan, 2 perempuan atau justru yang kalian ini yang nonton adalah seorang, feminin. Jadi kalian, eee, bingung antara dua 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 maskulin di dalam kehidupan kalian, seperti itu. Ada rencana di sini kalian untuk mungkin ke tahap yang lebih serius ya, tahap komitmen. Kalau pacaran, kalau belum jadian mungkin ingin pacaran, kalau udah pacaran mungkin ada niatan untuk tunangan atau bahkan menikah karena saya lihat di sini ada kartu Four of Wands ya. Jadi kalian bingung memilih yang mana, kalian masih dalam, ke depan ini, kayak masih masih bingung ini, masih apa, eee, mengevaluasi atau dalam tahap, menilai ya. Mana yang terbaik buat kalian, mana yang cocok buat kalian, seperti kalau ini tentang pilihan 2 orang, seperti itu. Kalian ini masih, apa ya, dibilang ini, jiwanya ini masih punya jiwa jiwa, masih seperti masih ingin bebas ya, sepertinya ini. Ada keinginan untuk komitmen menikah atau tunangan, bahkan menikah. Cuma saya lihat di sini kalian ada yang lebih kalian fokuskan. Jadi masih ingin ingin bebas ya, masih ada yang kalian fokuskan. Mungkin masih yang ada yang kalian ini sosok yang seorang yang memang, pekerja keras ya, jadi kalian mungkin lebih 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 fokusnya ke kerjaan gitu. Jadi urusan asmara mungkin agak-agak terbengkalai ya, dalam artian ya mungkin karena memang fokusnya ke kerjaan, ada yang seperti itu. Kalaupun misalkan ini berbicara tentang bukan 2 pilihan antara 2 orang, bisa aja, dibingungkan dalam, misalkan kamu mau nikah nih contohnya ya, kalian bingung. Kalian mungkin di sisi lain masih, masih pengen fokus ke karir, di sisi lain mungkin kalian, usianya udah matang, udah harus, nikah, seperti itu. Makanya bingung antara 2 pilihan, antara karir dan nikah, ada yang seperti itu juga ya. Di sini saya lihat, apa ya, mungkin yang belum siap nikah ini
belum siap kayaknya ada atau belum siap berkomitmen ini di sebagian dari kalian ada yang masih apa ya, mungkin ada trauma masa lalu ya, yang saya lihat ada kesakitan masa lalu di mana kalian ini masih, dulunya mungkin pernah dikhianati, pernah disakiti, di sini ada trauma-trauma ya. Jadi disarankan untuk kalian ini untuk coba memaafkan masa lalu, coba untuk mungkin, apa ya, eee, lebih seimbang lagi ya antara intinya gini, kalian mungkin diwajibkan untuk bukan diwajibkan ya, sorry sorry, maaf, disarankan ya untuk melupakan masa lalu, melupakan trauma-trauma, masa lalu kalian di sini ya. Sarankan untuk mungkin coba tidak ada salahnya untuk, menjalin komitmen ya. Karena yang saya lihat memang ini, eee, kalian kebingungan ya, tidak ada salahnya untuk mencoba seperti itu. Ya sarannya ya, karena di sini ada luka-luka masa lalu, saya sarankan untuk coba melepas ya, melepas, kesakitan kalian, coba memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Jadi coba, menata hidup kembali, karena hidup ini masa depan ya. Tidak ada apa ya, tidak ada untungnya kita menyimpan kesakitan itu karena apa, karena hanya akan merugikan diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya untuk memaafkan atau melupakan masa lalu, kembali menata masa depan hari ini dan masa depan, seperti itu. Jadi kemungkinan di sini kalian ada yang sebagian memang dibingungkan antara 2 pilihan, antara 2 orang, ada yang mungkin antara pekerjaan dan mungkin, pasangan, seperti itu. Karena kalian ini saya lihat belum fokus ya, masih ada pilihan, masih banyak pilihan, karena di sini juga ada kartu 7 cangkir ya, 7 piala, kalian belum fokus ke satu hal, jadi belum fokus ke salah satu, dalam artian gini, kalian belum bisa fokus karena masih ada yang kalian banyak banyak yang masih kalian pikirkan gitu. Jadi kalian ini masih ingin bebas ya, di sini saya lihat. Sebagian di sini, mungkin ada yang berencana untuk, apa ya, merencanakan, kebingungan ya, mungkin ada yang, bimbang memilih, atau mengambil keputusan di antaranya ya di sini tentang, bisa pindah rumah kah, atau renovasi rumah, sekedar sekedar renovasi rumah, atau memang pengen ada rencana untuk pindah rumah kah? Karena saya lihat di sini ada kartu Four of Wands sama Three of Wands ya, saya lihat di sini. Kalian masih dalam tahap, eee, mengevaluasi atau dalam tahap mungkin memikirkan dulu ya, baik buruknya dampaknya. Jadi kalian masih dalam tahap, evaluasi seperti itu. Yang saya lihat di sini, apa ya, karena sebagian ini memang ada yang rencana untuk kalau kita berbicara tentang hubungan ya, yang tadi rencana mau berkomitmen, sebagian di sini memang ada yang, delay ya, jadi hanya sebatas rencana saya lihat di sini. Baru baru rencana bukan berarti nggak jadi ya, bukan. Ini untuk sebagian aja yang resonate, bukan berarti nggak jadi, saya lihat cuma di sini tertunda. Tertundanya dengan alasannya saya lihat di sini kalian masih belum fokus ke satu hal, jadi masih fokus ke yang lain, entah itu mungkin, fokusnya ke orang lain, ke seseorang yang lain, atau fokus yang ada juga fokus ke pekerjaan. Jadi kalian ini belum fokus, jadi rencana untuk mungkin untuk bertunangan atau menikah saya lihat di sini sebagian ada yang tertunda ya. Ada yang tertunda, bukan berarti gagal ya, tapi tertunda seperti itu. Sebagian di sini ada yang, mau pindah rumah ya, ada yang, sepertinya ada pindah rumah, ada juga di sini yang, apa ya, karena tadi saya juga lihat ada pas lagi shuffle kartu, lihat ada kartu The World, dia ada, seperti perjalanan ya, mungkin kalian melakukan, perjalanan ya, pindah rumah kah keluar kota, seperti itu. Walaupun ada yang misalkan, eee, sebagian ada yang memang pindah ya, pindah kota, pindah rumah. Ada juga yang di sini yang tertunda ya, karena masih bingung memilih, ada sesuatu yang masih kalian ini belum fokus ke satu hal, jadi ada yang lebih kalian pikirkan sih, masih banyak pikiran atau masih ada pilihan-pilihan lain, seperti itu. Oke Leo, sampai di sini dulu ya
pembacaannya, mudah-mudahan, Mas suka ya. Kita lihat dulu zodiak ya, zodiak yang kemungkinan di-link dengan Leo di sini ada elemen api ya yang kencang, ada Aries, Leo, Sagittarius. Energi kalian kalian sendiri atau kalian di-link dengan sesama Leo. Aries, Sagi kenceng di sini, Sagi kenceng. Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada juga di sini eh, dari elemen udara ya, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Sagi kencengnya di sini Sagi. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Mudah-mudahan kalian suka ya, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Ingat, tetap letakkan kepercayaan penting kepada Yang Maha Kuasa ya, karena tarot itu hanya prediksi, namanya prediksi itu tidak ada yang pasti ya teman-teman. Karena yang pasti itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Oke, sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton.